Karena beliau ketakutan sehingga beliau harus meninggalkan tempat itu. Alhamdulillah dari kemarin saya ketemu dengan, saya panggil Teteh Nur aja ya, Teteh Nur dan suaminya. Lalu beliau memberikan kuasa kepada kami dan surat kuasa juga sudah ditandatangani oleh Teteh Nur. Jadi artinya resmi abang mendampingi Teh Nur, mantan ART-nya Erin. Benar sekali, benar sekali. Mungkin bisa dijelaskan bang terkait apa aja bang? Jadi begini, beliau ini kerja di tempatnya Ibu E itu dari 3 April 2026. Dan dalam perjalanannya, awal-awalnya layaknya orang bekerja seperti biasalah, antara majikan dan asisten rumah tangga. Namun berjalannya waktu ternyata banyak sekali problem, sehingga beliau merasa tidak nyaman dan akhirnya tidak kerasan, sehingga juga pengen pulang dan telah disampaikan kepada yang bersangkutan, tapi tidak ada respon dengan alasan menunggu pengganti dari penyalurnya. Dan persoalan yang timbul akhirnya adalah saat ini ada penyitaan barang milik pribadi, di antaranya 1 unit handphone, kemudian ada KTP beliau. Karena beliau ketakutan sehingga beliau harus meninggalkan tempat itu dengan cara kabur. Kabur sehingga di sana juga ada ketinggalan dompet beserta isinya, ada ATM dan barang-barang yang lain, termasuk pakaian 1 tas ya Teh ya. Ya, pakaian 1 tas. Jadi itu yang menjadi pokok persoalan. Dan yang kami pertanyakan, kenapa harus ada penyitaan handphone, kemudian KTP? Apa sih hubungan kerja yang terjadi sehingga hal itu harus dilakukan? Bang, ini kan Teh Nur ini kan mantan ART dari Ibu Erin. Artinya upaya dan langkah hukum apa sih bang yang akan ditempuh setelah Teh Nur menceritakan terkait apa yang dialaminya? Baik, tentu sebagai warga negara di hadapan hukum mempunyai hak yang sama, dan beliau telah mempercayakan kepada kami, KB Kalefem, ya, ini di samping saya ada rekan saya Pak Adharu untuk membantu beliau. Ya, jadi perkara ini yang beliau lakukan jelas ada 2 hal. Untuk keperdataan, nyata di sana ada perbuatan melawan hukum, karena tanpa hak beliau menyita barang-barang pribadi milik Teteh Nur. Kemudian dengan sengaja menyimpan, menguasai milik orang lain. Tentu teman-teman tahu konsekuensi hukumnya yang akan terjadi kalau hal ini tetap beliau bersikukuh dengan keyakinannya bahwa beliau tidak melakukan perbuatan yang keliru. Bang, kabarnya gaji sendiri sudah ada informasinya bang soal gaji? Untuk gaji sampai hari ini untuk bulan Mei belum dibayarkan. Tapi kalau untuk yang April kemarin udah di print out ya Teh ya, itu sudah dibayarkan. Tapi untuk Mei belum dibayarkan. Dan ini juga satu indikasi tidak baik bagi seorang majikan kepada pekerjaannya sehingga harus ditahan seperti itu. Apapun yang terjadi, apalagi beliau kan juga memahami kondisi seperti apa kondisinya Teh Nur, tentu namanya hak adalah hak dan itu tidak perlu ditahan-tahan. Bang, ada wacana untuk mensomasi terlebih dahulu bang? Melalui kesempatan ini saya mensomir Ibu E untuk segera merespon apa yang terjadi terhadap klien kami. Harapannya apa? Agar ini semua segera bisa selesai. Namun apabila Ibu juga tidak mengindahkan dan merespon sekaligus tidak menyelesaikan, maka
kami akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, fisiknya kami akan kirimkan segera kepada yang bersangkutan. Itu bentuk etika kami terhadap proses hukum yang akan kami ambil. Langkah selanjutnya akan kan Erin juga mengalami traumatik. Akankah untuk diperiksa juga, Bang? Baik, hari ini tadi sesungguhnya kami mau bawa beliau ke rumah sakit untuk dicek kesehatan mentalnya, tapi rupanya hari ini sudah kesorean. Besok pagi insya Allah jam 7 kami akan ke rumah sakit mengecek kondisi psikis beliau. Karena dari hasil interview kami, beliau ada rasa was-was, rasa takut. Bahkan tadi malam pun saat beliau nyampe di daerah kami di sini, beliau ketakutan. Wah, jangan-jangan si ibu datang, jangan-jangan si ibu datang. Jadi dari peristiwa itu ada traumatik yang menempel di kejiwaan beliau. Insya Allah besok pagi kami akan lakukan itu. Pak, vendor ini sendiri kan sudah memberikan keterangan atau memberikan terkait keterangan BAP ya? Ya. Nah, mungkin seperti apa Bang melihat apa yang disampaikan vendor di kantor polisi dengan apa yang diceritakan ke Abang mengalami terkait adanya dugaan memberikan keterangan yang dipaksakan. Baik, jadi gini, semenjak beliau memberikan keterangan di kantor polisi, itu ada merasa menanggung beban dan merasa berdosa karena ada informasi yang beliau tahan. Kenapa ini ditahan? Karena memang ada permintaan dari Ibu E agar semuanya tidak disampaikan. Sampaikan aja yang baik-baik, bukan demikian. Jadi permintaan beliau nanti kalau di kepolisian sampaikan yang baik-baik, sehingga beliau tertekan psikologinya, rasa was-was, rasa berdosa, banyak hal yang akhirnya keterangan di kepolisian itu menurut kami setelah kami interview itu perlu kami tambahkan beberapa keterangan yang sesungguhnya terjadi seperti apa. Jadi basic beliau ya seorang pondok pesantren tidak mau bohong. Nah kemarin beliau merasa ada bohong sehingga rasa berdosa itu ada di dirinya. Nah inilah besok yang insya Allah kami juga akan luruskan kepada penyidik agar nanti bisa membantu. Kami tidak ikut campur urusan hukum siapapun, itu urusan mereka, tapi kami akan memperjuangkan hak klien kami saja dan menyampaikan yang benar adalah benar, yang tidak benar yang tidak benar. Artinya akan ada klarifikasi kembali, Bang. Oh tentu, tentu. Dan mencabut apa yang menjadi yang pernah dituangkan oleh tenor sendiri di BAP itu sendiri ya, Bang. Ya, insya Allah besok lepas kami ke dokter, ke rumah sakit, begitu selesai kami langsung ke kepolisian, ke penyidik. Harapannya apa? Agar nanti keterangan dari beliau ini banyak manfaatnya bagi para pencari keadilan itu sendiri. Kami tidak ngeblok ke sana kemari, tapi ini kita posisikan hukum pada posisinya. Tenor, mendengar dari tadi Bang Basuki menyampaikan, merasa lega nggak sih? Merasa Sudah ada yang iya, merasa kebantu, merasa lega karena Bapak udah mau bantu saya. Ya, karena Bapak Basuki udah mau bantu saya, jadi udah merasa lega. Nanti juga kan di kepolisian mau di keterangan jujur juga semuanya. Tapi rasa traumatiknya itu seperti apa sih, Kak? Bisa dicontohkan mungkin? Saya takut aja seperti kemarin malam sampai di sini ada rasa takut ada orang muncul tiba-tiba gitu. Takut itu aja, takut ketemu orang juga yang agak mirip kayak sama beliau gitu. Ibu M. Iya. Seperti apa mungkin takutnya mungkin kata-katanya, Kak? Maksudnya spontanitas. Iya, kata-katanya mungkin iya ada seperti ya kata-kata kasar yang dulu masih keinget kayak gitu, takut aja. artinya kali ini sudah siap ya? Iya, sudah Karena siap. sudah ada
pendamping Iya. terkait hukum. Iya, saya sudah siap. Mungkin nanti Teteh akan memberikan keterangan sejujur-jujurnya dan sepengetahuan Teteh ya, Iya, tentunya. iya, Nah, nanti saya. apa aja Teh yang mungkin nanti akan Teteh sampaikan ke penyidik untuk merubah pernyataan Teteh yang kemarin, salah satunya apa Teh? Seperti HP mungkin yang dibanting kayak gitu. Terus kata-kata kasar juga. Nanti saya akan lengkapi itu. Karena kemarin pas di sana nggak saya lengkapi. Kang Rahmat sebagai suami gimana nih? Sudah ada pendamping dari istri, yaitu Bang Basuki. Sebelumnya Pak saya Basuki. berterima kasih kepada Bapak Basuki yang sudah membantu saya, bantu istri karena kejadian ini. Sekali lagi saya nggak bisa berkata-kata, saya berterima kasih banget. Pokoknya semuanya saya serahkan ke Bapak Basuki. Oke Bang, apabila ada pihak yang coba ingin menghalang-halangi, bahkan ada intimidasi atau menteror, seperti apa Bang? Sebagai tim kuasa. Baik, kalau ada pihak-pihak yang menghalang-halangi orang berlaku jujur, ya, ada apalagi sampai menteror, ya tentu kami ini kan lawyer itu seperti bodyguard ya, bodyguard baik lahir ataupun batin. Saat ini Tenur dan suaminya sudah menyerahkan perkara ini ke kami. Tentu kami akan melindungi beliau, baik lahir atau batinnya. Apalagi sampai di teror-teror, ya tentu kami akan ambil langkah hukum lebih lanjut kalau sampai ada teror-teror terhadap beliau. Teh, kelihatannya sudah mulai agak sedikit fresh ya. Kalau kemarin kan masih tegang, terus Iya. ada rasa gimana gitu. Gimana Teh? Apa yang membuat Teteh sekarang lebih rileks gitu? Karena sekarang kan mau jadi saksi jujur. Kalau kemarin kan kayak ada tekanan, ada rasa bohong. Jadi saya masih ada rasa cemas, was-was kayak gitu. Karena kemarin jadi saksinya nggak jujur, nggak dilengkapi. Jadi sedikit lega juga ya. Ya sedikit lega sekarang. Oke Bang, mungkin dengan didampingi Abang, apa nih harapan yang akan dilalui oleh Teh Nur sendiri apa nih Bang? Tentu tadi seperti saya bicarakan di awal, semua orang Indonesia itu sama di mata hukum. Jadi Teteh tetap kuat ya, maju terus bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itu saja ya. Insya Allah Teteh berjuang untuk memperjuangkan hak Teteh. Tentu Allah tidak tidur, tentu Allah akan kasih jalan. Insya Allah saya bersama tim ya KBK Law Firm dengan sepenuh hati akan membantu Teteh beserta keluarga. Dan nanti perjalannya waktu kalau ada pihak-pihak yang menghubungi Teteh secara pribadi atau apapun, langsung balikkan ke kami ya. Nomor saya kan sudah ada di keluarga, nanti kasih nomor saya, kemudian nanti biar saya yang hadapi. Apalagi kalau sudah diteror, tolong nanti simpan nomornya biar saya langsung bisa melakukan pembelaan untuk Teteh dan keluarga ya. Kasih Bang. Sama-sama.